Setelah berhasil mempertahankan sabuknya dari Israel Adesanya, Dricus Du Plessis kembali dipertemukan melawan Sean Strickland untuk kedua kalinya dalam pertarungan perebutan gelar juara middleweight. Meskipun ini adalah pertarungan ulang antara kedua petarung, pertarungan ini juga merupakan ajang balas dendam dan ajang pembuktian bagi kedua petarung. Dan pada video kali ini, Cliff Fight akan membahas prediksi pertarungan antara Dricus Du Plessis dan Sean Strickland pada UFC 312 nanti. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight mau minta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan pada video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. UFC 297 merupakan awal bertemunya Dricus Du Plessis dan Sean Strickland. Dalam pertarungan tersebut, Sean Strickland harus kehilangan sabuk juaranya lewat keputusan tipis dari Dricus Du Plessis. For the winner by split decision and undisputed UFC middleweight champion of the world, Dricus Du Plessis. Meskipun begitu, hasil pertarungan tersebut menimbulkan banyak kontroversi yang memicu banyak spekulasi tentang apakah Dricus Du Plessis adalah juara middleweight sesungguhnya atau hanya sebagai api yang memanaskan divisi middleweight saja. Dalam sektor gulat dan grappling, Du Plessis merupakan petarung yang menggunakan dua sektor ini sebagai rencana cadangan ketika sudah tidak bisa mempertahankan pertarungan stand up dengan mengandalkan takedown yang eksplosif dan control ground yang solid untuk mendominasi lawannya. Hal tersebut membuatnya tetap kompetitif di berbagai situasi, terutama ketika menghadapi striker elite yang sulit ditandingi di area striking. Seperti pada pertarungannya dengan Israel Adesanya, pertarungan itu menunjukkan bagaimana Du Plessis memanfaatkan kemampuan gulat dan grapplingnya sebagai senjata tambahan untuk bersaing dengan lawan yang sering mendominasi pertarungan dengan gaya stand up fight, yang dimana dalam pertarungan itu juga Du Plessis berhasil menang dan mempertahankan sabuk yang pertama kalinya. Du Plessis, he gets it done. Still, South Africa, Dricus Du Plessis remains the man at 185. Di sisi lain, dalam sektor ini merupakan sektor yang mempunyai resiko yang sangat tinggi, terutama ketika menghadapi lawan yang dapat berhasil merubah posisi dan memanfaatkan kelemahan Du Plessis untuk mencari kemenangan. Dalam sektor striking, Dricus Du Plessis merupakan petarung yang agresif dan eksplosif, yang dimana dirinya mampu menciptakan tekanan besar pada lawannya dengan serangan cepat dan keras. Gaya bertarungnya yang serba ofensif memaksakan lawan untuk membuka pertahanannya yang memberikan Du Plessis kesempatan untuk memberikan serangan yang mematikan. Selain itu, kecepatan dan kekuatan serangannya memungkinkan dirinya untuk mendikte jalannya pertarungan dan menjaga lawan untuk terus berada di bawah tekanan konstan yang ia berikan. Seperti pada pertarungannya dengan Sean Strickland, pertarungan tersebut menunjukkan bagaimana gaya agresif dan eksplosif Du Plessis bekerja dengan sangat baik, yang memberikan tekanan dengan serangan yang keras dan cepat yang memaksa Strickland untuk beradaptasi dan membuka celah dalam pertahanannya. For the winner by split decision and undisputed UFC middleweight champion of the world, Dricus Du Plessis. Stamina dan daya tahan merupakan faktor yang sangat penting dalam bertarung.
Dan Du Plessis sendiri merupakan petarung yang sering memanfaatkan stamina dan daya tahannya untuk memberikan tekanan eksplosif pada lawannya sepanjang pertarungan yang membuat lawannya terpaksa harus terus bergerak dan mulai kehabisan tenaga. Kemampuannya untuk mempertahankan agresivitas dan kekuatan serangan dalam jangka waktu yang lama membuatnya sangat sulit untuk dihadapi, terutama bagi lawan yang lebih sering bertarung dengan intensitas tinggi. Hal ini memungkinkan Du Plessis untuk dapat mendominasi dalam berbagai situasi, seperti dalam pertarungannya dengan Israel Adesanya. Pertarungan itu menunjukkan bagaimana Du Plessis memanfaatkan stamina dan daya tahannya untuk membuat Israel Adesanya terus di bawah tekanan yang ia berikan. Meskipun begitu, sektor ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Du Plessis sendiri, karena jika Du Plessis terus-menerus menekan lawan dengan tempo yang tinggi, dirinya bisa saja menguras energinya sendiri dan dapat membuka peluang bagi lawan untuk mengakhiri pertarungan. Dalam sektor gulat dan grappling, Sean Strickland memang bukanlah spesialis grappling maupun gulat, namun dirinya memiliki kemampuan pertahanan yang sulit dan cukup cerdas dalam mengatasi lawan yang mengandalkan permainan bawah. Dengan postur yang tegap dan kemampuan membaca gerakan lawan, Sean Strickland mampu menggagalkan banyak upaya takedown dari grappler murni. Meski jarang menggunakan grappling yang secara ofensif, Sean Strickland tetap memiliki dasar yang baik dalam teknik ground and pound, yang dimana ia mampu menjaga posisi dengan baik ketika lawannya memutuskan membawa pertarungan ke arah sektor bawah. Seperti pada pertarungannya dengan Abus Magomedov. Dalam pertarungan tersebut, Sean Strickland dengan tenang menunjukkan keterampilan dalam hal pertahanan takedown dan berhasil mengalahkan Abus dengan knockout. Akan tetapi, dalam pertarungan kali ini, sektor inilah yang harus diperhatikan oleh Strickland. Pasalnya, lawannya Du Plessis mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sektor gulat dan grappling. Dan jika Strickland gagal mengantisipasi hal ini, ia bisa saja berada dalam situasi yang berbahaya dan kembali kehilangan kesempatan mengambil sabuk juaranya. Namun secara keseluruhan, kelebihan Strickland tidak hanya tentang takedown defense saja, tetapi juga terletak pada stamina dan daya tahannya. Sean Strickland merupakan petarung yang mampu menjaga intensitas tinggi sepanjang 5 ronde penuh tanpa pernah terlihat kelelahan. Bahkan ketika bertarung dalam tempo cepat atau menghadapi lawan dengan gaya bertarung yang agresif, stamina dan daya tahannya memungkinkan dirinya untuk terus memberikan tekanan tanpa henti pada lawannya, baik melalui volume pukulan ataupun kontrol jarak yang sangat cermat. Sebagai contoh, dalam pertarungannya melawan Israel Adesanya, dalam pertarungan tersebut, Sean Strickland menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mempertahankan ritme yang konsisten. Dirinya tidak hanya tetap aktif menyerang, tetapi juga mampu membaca dan mengantisipasi pergerakan lawan tanpa kehilangan fokus hingga akhir ronde. Sean Strickland adalah salah satu striker yang paling teknis di divisi middleweight, di mana ia mengandalkan jab yang tajam dan akurat sebagai senjata utama untuk menjaga jarak, membuka pertahanan lawan, dan mengontrol tempo pertarungan. Selain itu, volume pukulannya yang tinggi menjadi ciri khas yang sangat sulit untuk dihadapi lawan, yang dimana dirinya sangat jarang melempar pukulan dengan kekuatan penuh, tetapi ia terus menyerang lawannya dengan kombinasi pukulan yang presisi dan memanfaatkan setiap celah yang diberikan lawan. Salah satu contoh nyata terlihat pada pertarungannya melawan Du Plessis pada UFC 297 yang lalu. Dalam pertarungan tersebut, Sean Strickland menunjukkan kemampuan menyerangnya yang konsisten dan efektif untuk menghadapi agresi eksplosif dari Du Plessis. Meskipun pertarungan ini berakhir dengan kemenangan tipis untuk Du Plessis, banyak yang memuji teknik menyerang Strickland yang membuatnya tetap kompetitif hingga akhir. Meskipun memiliki teknik striking yang efektif, Strickland merupakan petarung yang memiliki gaya bertarung yang mudah untuk ditebak. Sebagai contoh,
ketika menghadapi Alex Pereira. Pertarungan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan Strickland dalam menghadapi serangan eksplosif dan kurangnya variasi dalam gaya bertarungnya dapat dimanfaatkan oleh lawan dengan kemampuan striking yang tajam dan kekuatan besar. Setelah menganalisa keunggulan dan kelemahan kedua petarung, Cliff Fight memprediksi bahwa pertarungan ini akan dimenangkan oleh Sean Strickland melalui unanimous decision. Kalau prediksi kalian, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.